Bismillah. Lanjut ke part yang ketiga, hari-hari penuh cinta. Masya Allah ya. Jadi sengaja memang judul-judulnya ini dibikin biar baper, karena memang begitulah yang saya rasakan selama menyelami samudra Al-Quran yang luas ini. Kalau di part sebelumnya mungkin sudah ada cerita bagaimana saya mendapatkan sanad, tapi tahukah teman-teman kalau ketika saya pulang membawa sanad itu ada beberapa komentar. Jadi ada yang bilang, kok bisa sih dapat sanad padahal cuma kayak gitu. Jadi maksudnya seperti ada bahasa kayaknya Teh Aul belum ini deh, belum layak untuk dapat sanad gitu. Jadi ada yang sampai ke telinga saya kata-kata itu gitu. Pertanyaan saya mah gampang, coba dikasih pertanyaannya lebih susah, pasti nggak bisa, kayak gitu-gitu tuh ada. Dan itu wallahu alam apakah memang kenyataannya saya memang belum pantas untuk dapat sanad atau tidak, saya udah nggak mikirin itu lagi. Karena kita percaya aja ketika seorang guru memberikan ijazah, memberikan entah itu syahadah ataupun sanad, sesungguhnya guru itu tidak hanya melihat dari hari ujiannya. Mungkin aja sebenarnya Syekh itu sudah memperhatikan kita dari sejak pertama kali kita belajar. Syekh tahu kok, Syekh kenal, saya pernah ikut daurah beliau beberapa kali dan Syekh masih ingat gitu, ini Teh Aul gitu dari Lampung gitu, muridnya Umi Wanti. Dan atas izin Allah juga Umi Wanti itu banyak ngobrol dengan Syekh, memberikan progres belajar. Jadi Umi itu sebelum saya ujian, Umi udah banyak ngobrol sama Syekh gitu, sudah cerita Aulia itu belajarnya gini. Bahkan misalnya selama belajar itu Aulia ada adab yang kurang baik, itu diceritain sama Syekh gitu kan. Kadang seseorang itu tidak mau memberikan sanad bukan karena dia tidak bisa, tapi karena adabnya gitu. Jadi raport saya selama belajar dengan Umi Wanti itu diceritakan kepada Syekh. Dan itu dengan semua cerita itu gitu, dengan semua usaha yang secara fisik juga sudah saya tunjukkan di daurah, pasti ada pertimbangannya gitu, kenapa oleh Syekh diberikanlah ijazah itu. Apakah ijazah itu ada standarnya? Misalkan sebenarnya ijazah itu ada yang tinggi, ada yang rendah, dan mungkin ijazah yang saya dapatkan itu adalah ijazah yang rendahnya gitu, yang bagian dasarnya gitu, bagian yang paling ringannya gitu. Saya nggak peduli dengan itu semua gitu, karena yang penting saya tetap belajar, saya tetap mempertahankan amanah ini dengan meneruskan risalah, saya tetap mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengenal Al-Quran dan belajar mencintainya. Saya tetap menghafal Al-Quran dan berazam untuk sepanjang hayat tetap menghafal Al-Quran. Jadi saya udah gak peduli sama predikat-predikat itu gitu. Saya maunya belajar, saya maunya bersama-sama belajar bersama yang lain juga. Jadi kalau suatu saat nanti misalkan teman-teman sedang belajar atau mendengarkan beberapa kisah, cerita atau materi dari saya dan ternyata itu juga tidak sempurna, teman-teman bisa protes aja atau komplain aja atau tanyakan aja, supaya saya juga bisa belajar lagi gitu, supaya apa yang saya sampaikan kalau ternyata itu memang salah bisa diperbaiki, kalau ternyata itu kurang bisa ditambah lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke part yang berikutnya. Nah, part ini sebenarnya request dari salah satu teman kita di kelas Matan, di kelas Zayyinul Quran, itu bagaimana menjalani hari-hari, karena kan mungkin para ibu rumah tangga itu banyak yang kesulitan membagi waktu antara amanah domestik, antara amanah dengan pekerjaan mungkin, dan dengan menghafalkan Al-Quran atau belajar Al-Quran. Saya cerita dulu bahwa saya dulu pernah ngajar. Saya dulu adalah seorang dosen di kampus swasta dan kampus negeri. Jadi saya jadi dosen di kampus swasta 3 tahun, terus 1 tahun itu double swasta dan negeri, dan kemudian lanjut di negeri, yang swastanya resign, di negeri 3 tahun. Kalau nggak salah 2 atau 3 tahun. Tapi karena saya merasa bahwa
kecenderungan saya adalah berada di lingkungan ini gitu. Kecenderungan saya adalah dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pada akhirnya saya resign dari pekerjaan menjadi dosen itu. Jadi saya resign dengan harapan juga supaya bisa lebih optimal lagi di rumah, karena kalau sambil kerja saya merasa amanah saya sebagai istri dan amanah saya sebagai ibu itu tidak optimal terlaksanakan. Jadi akhirnya saya memilih resign supaya bisa lebih optimal di dunia Al-Quran dan lebih optimal juga dengan amanah sebagai istri dan ibu. Berarti hari-hari saya di rumah dong? Iya benar, saya di rumah. Sehari-hari saya di rumah, beres-beres rumah, masak, ngurusin suami dan anak. Orang-orang yang sudah menikah, yang sudah punya anak, itu pasti tahu ya rungsingnya urusan keluarga, rungsingnya urusan rumah gitu. Banyaknya pernak-pernik yang harus kita kerjakan. Ini dulu pernah saya tanyakan kepada Syekh gimana ya kita itu ibu rumah tangga yang punya banyak banget amanah, punya banyak banget pekerjaan, tapi juga pengen belajar Al-Quran. Gimana caranya? Dan kata Syekh, setiap orang tahu kadar kesanggupannya masing-masing. Setiap orang tahu bagaimana memanage waktunya masing-masing. Tapi yang saya ingat adalah Syekh ngasih tahu kalau kita bisa berlari 1000 km, jangan berhenti cuma di 500 km. Ini saya sebutnya pakai kilometer ya, lebay banget memang kilometer ini gitu. Karena nggak mungkin kita bisa lari 1000 km non-stop gitu. Tapi ini adalah ungkapan bahwa kalau kadang kita itu merendahkan diri sendiri, merendahkan kemampuan diri sendiri. Jadi kadang kita tuh ketika sebenarnya bisa menghafalkan 30 juz, kita tuh merendahkan diri sendiri dengan udahlah juz 30 aja nggak mungkin, gimana mau juz yang lain gitu. Jadi sebenarnya kita sedang merendahkan diri sendiri, sedang meremehkan diri sendiri, sedang tidak mempercayai kemampuan diri sendiri. Jadi dimulainya itu sebenarnya dari azam. Kalau dari azamnya aja kita udah nggak yakin, ya udah kita nggak bakalan sampai. Jadi karena memang Syekh adalah sosok yang penuh semangat, beliau tipe yang kalau kita bisa maksimal ya udah maksimalin gitu, jangan berhenti. Jadi saya mengikuti jejak beliau. Dan satu nasihat Umi Wanti yang sampai sekarang saya ingat adalah mintalah pertolongan Allah gitu. Mintalah pertolongan Allah. Kita ini apa ya? Kita itu nggak bisa apa-apa. Kita tuh nggak bakalan bisa menyelesaikan semua amanah dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali atas pertolongan Allah. Pekerjaan yang banyak ini bakal bisa terselesaikan kok kalau hati kita ringan. Pekerjaan yang nggak habis-habis ini bakal dengan mudah kita selesaikan kalau memang kita dalam kondisi lapang. Nah, siapa yang meringankan hati dan melapangkan hati ini kalau bukan Allah? Makanya nasihat Umi Wanti untuk selalu minta pertolongan Allah itu benar-benar saya amalkan sampai hari ini. Kalau kita mau lari, kita butuh bekal, kita butuh energi. Energinya dari mana? Energinya dari sholat malam. Jadi Syekh juga ngasih tips untuk kalau kita pengen seharian itu bisa optimal, maka optimalkan dulu di sholat malam. Jadi sholat malam itu seperti gerbang pembuka supaya sehari-hari kita bisa melaksanakan semua amanah itu tanpa merasa berat atau sulit. Jadi sholat malam dulu. Kalau sholat malam kita itu masih susah, mungkin karena itulah kita jadi hari-harinya juga susah. Hari-harinya misalkan jadi emosi sama anak, atau misalkan kerjaan kok nambah terus, kapan ngafal Qur'annya, kayak gitu. Jadi dimulai dari sholat malamnya. Sholat malam kita bisa mulai dari yang terkecil dulu. Jadi 2 rakaat dulu dengan witir 3 rakaat misalnya. Yang penting setiap malam sholat aja dulu. Atau seminimal-minimalnya witir aja dulu. Yang penting kita bisa rutin setiap malam bangun. Gak apa-apa menjelang subuh, yang penting bangun dulu, yang penting sholat dulu, yang penting rutin dulu. Nanti pelan-pelan kita tambah rakaatnya, pelan-pelan kita tambah lamanya berdiri, pelan-pelan kita ditambah dengan zikir yang lebih banyak, pelan-pelan kita tambah dengan
tilawah yang lebih banyak. Jadi semuanya pelan-pelan, karena yang pelan-pelan itu lebih rutin, lebih mudah kita lakukan daripada yang langsung banyak dan bikin kita merasa lelah. Udah, gerbang pembukanya adalah sholat malam. Kalau seharian itu kan kita sudah punya plot waktu ya, misalnya untuk beres-beres rumah itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus untuk belajar itu dari jam berapa sampai jam berapa, ngafal Quran jam berapa dan sebagainya, masing-masing dari kita yang tahu. Kalau saya biasanya itu bagi waktu itu jadi 1 di sepertiga malam, 2 di pagi hari, 3 di siang hari, 4 di sore hari, 5 di malam hari. Jadi ketika pagi hari, jadi dari 5 waktu itu, misalnya saya sanggup hari ini murojaah 1 juz, maka harus dibagi 1 juz itu di mana-mana aja. Misalnya di pagi berapa lembar, di siang berapa lembar, di sore berapa lembar, malam berapa lembar. Tapi ada waktu di mana saya nggak bisa bagi-bagi karena waktunya padat, nggak bisa megang mushaf gitu misalkan. Kan kita nggak bisa ya murojaah bil ghaib, nggak ada yang nyimak, terus nggak ngelihat mushaf juga, nggak bisa ngecek gitu bacaan kita tuh bener apa enggak. Jadi akhirnya dirapel. Jadi misalnya kayak kemarin waktu Ahad kan itu daurah full dari pagi sampai sore, itu saya nggak bisa murojaah, akhirnya dirapel di malam harinya atau dirapel di hari keduanya gitu. Jadi kita punya patokan, kita punya target hari ini mau ngafalin berapa, dan kita punya catatan target itu terlaksana atau enggak. Catatan ini nih sebenarnya untuk ngukur. Jadi kalau misalkan target itu terlalu besar, kan kita nanti keberatan ya. Kalau kita udah berat itu pasti bakal nggak terrealisasi dan bikin kita males. Jadi bikinlah target yang sesuai kesanggupan. 1 hari 1 ayat nggak masalah, 1 hari 1 baris nggak masalah. Yang penting setiap hari terus menghafal. Jadi jangan sampai ada 1 hari terlewat tanpa menghafal. Kalau ternyata sudah terlaksana tuh 1 hari 1 baris atau 1 ayat, coba kita tambah jadi 2 baris, jadi 2 ayat misalkan. Jadi ada kenaikan kelas di setiap periode karena kita kan pasti udah mulai terbiasa dengan rutinitas yang sebelumnya. Karena satu baris udah gampang, pasti kita bisa 2 baris. Nanti kalau 2 baris udah rutin, udah bisa tambahin jadi 3 baris. Dan seterusnya sampai di batas kemampuan masing-masing. Jadi sekalipun sibuk, sekalipun capek, sekalipun banyak sekali yang harus dikerjakan dalam 1 hari, kalau kita punya target, kalau saya pribadi, saya nggak tidur sebelum target itu terlaksana. Kecuali itu kondisinya udah bener-bener nggak bisa gitu, dalam artian itu udah capek banget, habis safar, udah otaknya udah nggak nyambung lagi, akhirnya pilihan terakhir adalah target itu saya tambahkan untuk target yang hari berikutnya gitu. Jadi kita punya azam untuk menyelesaikan sesuai target, karena kalau nggak ada target kita tuh bakal los aja gitu. Jadi ibarat kita mau nyebrang dari Lampung ke Jakarta, dari Lampung ke Jawa, kan itu kan ada jarak terpendek ya, ada jarak terpendek dari Bakauni ke Merak. Kalau kita nggak punya target, jadi target itu tuh ibarat jarak terpendek kita. Kalau kita nggak punya target, kita bakal berenangnya itu mengsol-mengsol, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa belok, dan itu nyampenya itu lama gitu. Jadi target itu membantu supaya kita bisa konsisten, supaya kita tidak mudah meremehkan, tidak mudah mengabaikan apa yang sudah pernah kita azamkan gitu. Jadi paling itu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana hari-hari itu bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, biasanya pertanyaan yang berdatangan itu adalah bagaimana membagi antara murojaah dan ziyadah. Sebetulnya ini dilema yang setiap penghafal Quran itu pasti merasakannya gitu. Mana yang lebih utama, ziyadah apa murojaah? Jawabannya adalah keduanya itu utama. Jadi harus ada waktu untuk ziyadah dan harus ada waktu untuk murojaah. Waktunya kapan? Silahkan disesuaikan dengan target masing-masing. Tapi kalau saya gini, dulu kan saya kan ngafalnya lurus ya. Jadi Al-Fatihah sampai An-Nas selesai dulu ziyadah.
Kemudian nanti memungkinkannya di periode berikutnya. Nah, sekarang saya bikin targetannya dari 1 juz, jadi per juz saya buat murojaah 1 juz sampai saya bisa setoran 1 juz sekali duduk. Itu kalau udah selesai, lanjut ke juz berikutnya. Saya murojaah 1 juz, selesainya adalah ketika saya bisa setoran 1 juz sekali duduk. Dah, nanti ada waktu murojaah dengan juz 1. Tadi kan juz 1 udah selesai, juz 2 udah selesai, nanti tambahin sekali duduk ada juz 1 dan juz 2. Terus lanjut ke juz berikutnya. Juz 3 sekali duduk, lanjut juz 4 sekali duduk. Murojaah juz 3, juz 4 sekali duduk. Ditambahin juz 1, 2, 3, 4 sekali duduk gitu. Jadi kita sendiri yang bikin targetan sesuai dengan capaian masing-masing. Ini kan cuma contoh ya, teman-teman bisa bikin contoh yang lebih kecil. Misalnya untuk juz 30 kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi bagian 1/4 yang pertama kita murojaah sampai bisa sekali duduk semuanya terlafazkan. Terus 1/4 yang kedua murojaah sampai sekali duduk bisa terlafazkan. Terus gabungin jadi setengah bagian. Setengah bagian itu sekali duduk, baru lanjut ke yang berikutnya sampai bisa sekali duduk 1 juz. Baru nanti lanjut ke juz yang berikutnya. Terus nanti ada masa di mana kita memurojaah semuanya gitu. Jadi dijadwalkan masing-masing. Kalau tidak seperti itu, kita pasti bakal nguplek di juz-juz itu aja. Nanti takut juznya hilang ustazah, nanti takut juznya lupa. Lupa itu atas izin Allah. Kita hafal, kita lupa itu atas izin Allah. Kalau yang kita lakukan itu adalah sedang memurojaah atau sedang ziyadah surat yang lain atau juz yang lain, atas izin Allah nanti kita tetap ingat kok kalau ketika murojaah. Ketika misalnya murojaah juz yang sebelumnya terus ternyata misalkan masih belum ingat, ya nggak apa-apa di murojaah lagi aja. Kalau lupa ya nggak apa-apa di murojaah lagi aja. Kan kita cuma perlu menghafal ya, kita cuma perlu menunjukkan usaha ya. Kita cuma perlu nunjukin sama Allah kalau kita tuh nggak mau kehilangan 1 hari pun dimana kita nggak menghafalkan Al-Quran. Udah, masalah lupa, masalah ingat itu biar jadi urusannya Allah aja. Jadi udah sampai sini aja. Mudah-mudahan yang panjang ini bisa menjawab semua yang sudah dipertanyakan di grup Zayyinul Quran ataupun di Japri beberapa teman secara pribadi. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa didapat. Nanti kalau misalkan masih ada yang pengen ditanya, pengen dicurhatkan, nggak apa-apa, nanti kita sharing-sharing lagi di grup. Silahkan dikembalikan ke azamnya masing-masing dan dikembalikan ke cita-citanya masing-masing. Saya mohon maaf untuk kesalahan dan khilaf. Semoga ada manfaat yang bisa diberikan. Barakallahu fiik walhamdulillahirabbil alamin.